Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Mata Hati Official, melihat sosial dengan mata dan hati. Oke guys, saat ini kita berada di rumahnya Bapak Hakim. Menurut informasi yang kita dapat, bahwasanya beliau ini selama 7 tahun berada di kota besar. Nah, bagaimana kisah ataupun kesan kenangan-kenangan Bapak Hakim ini? Yuk kita langsung wawancara ke beliau. Oke, let's go. Oke Pak Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim, mungkin Pak Hakim bisa ceritakan pengalaman Pak Hakim selama 7 tahun di kota besar, di ibu kota Jakarta, ya. Bagaimana sih pengalaman Bapak Hakim bisa bertahan hidup, survival di kota yang besar seperti itu? Bagaimana? Ya, saya dulu selama di Jakarta, pertama saya kerja di bangunan. Setelah kerja di bangunan, mata saya kabur, berubah, jadi saya kerja jadi mulung. Selama kerja mulung ini saya, alhamdulillah saya sehat, selamat. Kalau rezeki berapa aja saya cari. Yang pentingnya kita pakaian kita selama di Jakarta jujur, baik, sopan dengan orang. Jadi kita bisa nggak ada apa-apa rintangan selama mulung. Kita tenang. Jadi selama Jakarta itu pekerjaannya setelah dari perusahaan tadi, Bapak tidak lagi kerja, lalu mulung gitu? Iya, mulung. Terus apa kesan di waktu mulung itu Pak? Ada halangan kayak tadi misalnya di jamret atau gimana? Ya kalau saya tuh kalau dapat uang, saya kan namanya resiko di pinggir jalan. Nah, resikonya pinggir jalan itulah. Kadang-kadang dapat uang, jadi uang itu kan dengan tas atau itu sampai saya kehilangan KTP, KK. Udah di maling orang lagi tidur. Nah, kadang-kadang tuh bukan orang dulu, dimodusi orang. Nah, terus jadi, tempat tinggal di jalan? Kalau di tempat tinggal ya di pinggir jalanan semenjak. Selama 7 tahun hampir? Enggak, kalau 2 tahun. 2 tahun? Nah, kalau waktu sebelum itu saya kan sempat ngekos di Bekasi Timur kan. Terus setelah saya nggak kerja lagi di bangunan, saya mulung. Nah, jadi mulung nih terpaksa kalau keliling nggak bisa pulang. Jadi carilah. Berarti pakaian cuma berapa buah dibawa pakaian? Kalau pakaian tuh paling 3-4. Jadi itulah kan, karena kita barang tuh kotor, terpaksa lah kan. Kadang-kadang yang kotor udah seminggu baru dicuci. Nah ini udah seminggu baru dicuci. Nah ini jadi kalau nggak begitu kan nggak bisa kita kerja mulung kan. Nah, terus cerita ketemu sama Ibu Menteri gimana? Nah kalau saya tuh ketemu dengan Ibu Menteri, saya lagi tidur di depan ruko hari hujan. Jadi hari hujan tuh kenapa Ibu Menteri mampir tempat saya tidur. Masih hujan tuh sekitar jam di Jakarta. 6. Di mana itu? Di Roxy. Jadi daerah mana itu? Daerah Roxy, Jakarta. Jakarta Timur. Jadi saya senang sekali kan. Nah, setelah itu Bu Menteri bertanya, Bapak pulang kemana? Saya bilang kalau saya pulang jauh ke Bengkulu. Di Bengkulu siapa? Ya mama, anak saya aja kok. Udah itu adik saya di sana. Oh berarti masih ada dulu, masih ibu masih ada aja kok kan. Nah, udah kamu pulang aja kan Sari ini ringkas. Kalau nggak ada mama tadi ke anak, ya saya modali sini katanya jualan Jakarta nih lah. Tapi karena ada mama tadi udah sampaikan dulu karena kamu nggak ada KTP kakak, jadi bikin dulu KTP dengan kakak. Udah itu bertemulah dengan orang tua, dengan anak, katanya dulu. Ditanya udah berapa tahun nggak teleponan?
Udah 5 tahunan gitu saya nggak teleponan. Waduh, bagaimana? Nggak tahu, jadi Nomor barangkali telepon nggak ada. nggak ada. Nah, Apa itu hilang kan? saya disangkanya ini dia kan waktu pulang ke Bengkulu udah dapat kesan tuh bilangnya saya udah meninggal. Nah, Kalau pihak keluarga dibilang sudah meninggal ya? Ya, Karena semuanya sudah hampir berapa? 7 tahun dari Ya, bisa ya, dari keluarga. Terus ucapan apa? Harus syukur mungkin ya bisa ketemu lagi sama keluarga. ya saya tuh yang bersyukurnya dengan Ibu Menteri. Sama Allah juga, gitu ya. Karena Ibu Menteri itu kan diberi Hidayah dengan kan, Allah tuh kan. Ya, diberi Jadi petunjuk. itulah saya terima kasih banyaknya ke Ibu Menteri. Allah akan memberi ketabahan Ibu Menteri, ngasih jalan dia. Jadi saya berterima kasih bahwa saya sudah pulang ke Bengkulu. Sekarang udah ketemu sama anak. Ya, udah ketemu dengan Ibu, anak, ibu, keluarga. Saya senang sekali. Dulu kabarnya dari keluarga sempat pisah, anak-anak juga terlantar gimana? Iya dulu, memang situlah gara-garanya saya berangkat ke Jakarta karena istri saya kan contohnya dia pergi sendiri, jadi anak ditinggalkan dengan saya semua 4. Nah, setelah itu berantakan saya pusing nggak tahu lagi ini nih. Tinggal. Aduh, nggak tahu kemana kan, Anak-anak nggak urus ini? nggak urus. Nah ini, jadi itulah saya bingung kan. Mau pulang dari Jakarta itu malu situlah. Nah, kenapa? Karena anak saya nggak tahu di mana. Cuma yang tahu saya dengan mama. Satu ya. Tuh Aziz. Duanya lagi di Tahu, Palembang. Palembang di. Ada. Sekarang udah ketemu. Ya, udah ketemu sekarang. Nah, itu saya bersyukur dan senang ya. Nah, dengan anak masih ketemu ke bapak ketemu ke anak kan. Nah, saya bersyukur ya. Sehat semua. Bisa damai. Gitu. Jadi ucapan terima kasih pada Bu Menteri yang Ya, memang saya bersyukur, berterima kasih pada Ibu Menteri, berarti Ibu Menteri diutus oleh Tuhan, oleh Allah untuk menemukan saya dengan keluarga, dengan anak saya. Jadi Ibu Menteri, terima kasih banyaknya. Alhamdulillah saya syukur, sehat, selamat. Selain Tuhan dan Allah membalas ini, saya nggak bisa membalasnya Ibu Menteri. Nah, cara kebaikan Ibu Menteri. Terima kasih Pak Hakim Ya, atas ceritanya. Oke, itu saja sahabat Mata Hati, cerita film dari Bapak Hakim yang luar biasa yang dapat menginspirasi kita semua. Intinya kita harus tetap komitmen ataupun tetap sabar Pak ya, tetap berusaha walaupun kondisi kita sangat memprihatinkan. Oke, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.